Puji nama Tuhan, Shalom, salam berkemenangan. Kembali lagi kita di Victorious Devotion. Pagi ini kita mau sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman-Nya. Biarlah yang kita lakukan saat ini bukan sebagai sebuah rutinitas, bukan sebagai satu kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi biarlah yang kita lakukan ini adalah bentuk daripada ketaatan kita, bentuk daripada kerinduan kita, bentuk daripada kebutuhan kita akan Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Kita mau datang kepada Bapa menyatakan kerinduan kita. Haleluya. Ku datang. Iya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, itu rindu kami Tuhan. Yesus Allah kami, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Jadilah seturut karya-Mu dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengizinkan Engkau menjadikan kami semakin indah dan semakin indah dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu, melalui tuntunan-Mu, hidup kami menjadi semakin indah dalam karya dan dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, tuntun setiap kami,
Sehingga benih-benih daripada firman-Mu itu tertanam di tanah yang subur, yaitu hati kami. Kami mau Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru pagi ini. Kami mau Tuhan melalui firman-Mu, hidup kami diperbarui, hidup kami diubahkan. Dan kami siap untuk terus menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau topik di bulan November ini masih bersiap-siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Dan di subtopiknya adalah nilai-nilai dan sikap iman. Hari ini, pagi ini, saat ini kita mau bahas tentang nilai-nilai dan sikap iman kita dalam bentuk ketaatan. Taat, T-A-A-T, taat. Kata taat ini merupakan kata yang menarik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan menarik? Kalau mau dibaca dari depan ke belakang tetap taat. Mau dibaca dari belakang ke depan tetap taat juga. Begitu juga dibaca dari atas ke bawah tetap taat. Dari bawah ke atas tetap taat. Artinya apa? Ketaatan itu tidak bisa dibatasi. Jadi setiap hal, setiap aspek dalam kehidupan kita harus ada ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan tentu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Tuhan Agung kita. Kita yang sebagai hambanya, kita yang sebagai umatnya. Menjalani hidup dengan penuh ketaatan. Itu bukan satu kewajiban, bukan. Bukan satu paksaan, bukan. Itu gaya hidup. Ketaatan adalah gaya hidup dari orang percaya. Itu final, itu mutlak, itu tidak bisa diganggu gugat lagi Bapak Ibu dan Tuhan. Itu absolut. Nah hari ini kita mau sama-sama baca di dalam Roma 16 ayat 19, Roma 16 ayat 19 saya bacakan untuk kita semua. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana jemaat di Roma ini memiliki latar belakang yang begitu luar biasa sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Jadi Rasul Paulus memberikan sebuah pengakuan atas apa? Atas ketaatan mereka, atas kesucian hidup mereka yang didengar oleh seluruh jemaat. Sehingga ketaatan dan kesucian yang mereka miliki ini dapat menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah contoh di mana kondisi mereka, latar belakang mereka yang pada saat mereka mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka, maka status kewarganegaraan mereka itu bisa hilang Bapak Ibu. Karena apa? Karena memiliki tuan atau kaisar di luar daripada kekaisaran yang sedang memerintah saat itu. Nah, namun dalam dorongannya Paulus ini Bapak Ibu dan Tuhan, ada nasihat yang diberikan. Supaya apa? Supaya mereka tetap bijaksana. Supaya mereka tetap baik. Supaya mereka tetap tulus. Tetapi mereka tidak ahli. Dalam apa? Dalam kejahatan. Dalam hal-hal jahat mereka dilarang untuk ahli. Untuk jago, untuk hebat dalam hal-hal kejahatan. Tetapi untuk ketaatan dan ketulusan, kesucian, kekudusan itu harus, untuk kebaikan itu harus terus dilaksanakan dan dijalankan. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengajar kita, memandu kita, membawa kita untuk hidup dalam apa? Dalam kesucian dan ketaatan. Kita diminta, kita diajak untuk apa? Kita disadarkan untuk memiliki kehidupan yang taat pada saat kita menantikan, menyambut kedatangan Kristus kedua kalinya. Perilaku yang bijaksana, yang tulus, yang penuh dengan ketaatan ini merupakan bentuk persiapan kita. Persiapan untuk menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hidup dalam ketaatan merupakan nilai, merupakan sikap iman kita yang adalah panggilan yang kuat. Panggilan yang harus diresponi dengan tepat. Jadi bagaimana kita bisa siap untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya kalau kita tidak memiliki sikap ketaatan. Ketaatan bukan hanya sekedar sebuah kata-kata klise, tetapi ketaatan adalah sebuah tindakan nyata. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan
yang kita baca harus kita jalani dengan ketaatan. Role model ketaatan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan Alkitab mencatat, ketaatannya itu sampai kematiannya di atas kayu salib. Dengan taat mengganti beban yang berat itu dengan sukacita, memikul salib, memikul penderitaan yang berat dengan taat. Siapa kita sehingga kita tidak taat akan kebenaran firman-Nya? Siapa kita sehingga merasa diri kita punya satu kekuatan, suatu power, suatu kehebatan untuk tidak mentaati kebenaran firman Tuhan? Ketaatan yang kita pahami itu pasti akan membawa kita kepada kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus di ayat yang kita baca. Ketaatan itu akan semakin membawa orang percaya kepada kebenaran. Kalau ketaatan yang kita jalankan tidak membuat kita semakin benar, berarti ketaatan kita adalah ketaatan yang salah. Ketaatan kita pasti akan membawakan kepada kemuliaan kepada Tuhan. Ketaatan kita akan membawa kita kepada persiapan yang pasti untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ketaatan kita pasti akan menjadikan kita saksi hidup. Sebagaimana jemaat yang ada di Roma, ketaatan mereka didengar oleh seluruh jemaat dan itu menjadi kesaksian hidup bagi jemaat yang lain. Biarlah pada saat kita menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya, kita menjadi saksinya melalui apa? Melalui ketaatan kita. Selamat menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Yesus Kristus sampai Dia datang kembali, sampai Dia datang kedua kalinya untuk kita semua orang-orang yang percaya padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi landasan untuk kami menjalani kehidupan kami dan untuk mempersiapkan kami dalam kami menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Mampukan kami untuk terus hidup taat, baik dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau taat. Kami mau Tuhan Yesus menjalani ketaatan itu. Ketaatan yang membawa kami kepada kebenaran-Mu. Ketaatan yang akan membawa kami kepada kemuliaan nama-Mu. Ketaatan yang kami jalani biarlah itu menjadikan nama Tuhan dikenal. Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang mengikuti Victorious Devotion. Melalui video-video yang ada, biarlah ketaatan seluruh umat-Mu semakin dikuatkan lagi. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu, biarlah kami terus Engkau dapati taat dan setia kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang, tetap taat. Ya. Bukti langsung kita praktek, yaitu apa? Taat di dalam mengikuti dari hari Senin sampai Jumat, untuk mengikuti Victorious Devotion mulai dari pukul 5 pagi sampai seterusnya karena bisa diakses kapan saja. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati, salam berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati, shalom.